Assalamualaikum. Gimana kabarnya ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini Bunda akan masak bubur yang lumayan simple sebenarnya, sangat sederhana. Bumbunya pun nggak terlalu banyak, tapi dijamin rasanya mantul. Langsung saja. Di sini Bunda nyiapin beras seukuran 1 kaleng susu atau seukuran dengan 2 cup bawaan dari rice cooker. Terus kita ada bawang merah, bawang putih, jahe, santan, dan sebagai isian sudah saya siapkan daging cincang. Kalaupun misalnya nggak ada daging cincang pun nggak apa-apa, kosongan pun juga nggak masalah karena ini nanti rasanya udah gurih banget. Jangan lupa garam dan kaldu bubuk. Langkah pertama, saya haluskan semua bumbunya. Dan di sini saya memakai blender dengan penambahan secukupnya air. Nggak masalah air sedikit atau banyak. Karena kita nggak perlu menumis ya. Dan ini hasil dari blenderan tadi. Saya sisihkan dulu. Dan di tempat lain, dalam panci saya masukkan beras yang sudah saya cuci. Terus saya masukkan air sekitar 1,5 liter. Dan pastikan bahwa panci yang kita pakai ini besar. Karena berasnya nanti itu akan mengembang. Dan jangan lupa untuk mempercepat proses mendidih. Saya tutup dengan tutup panci, tapi jangan sampai rapat-rapat ya. Karena kalau sampai rapat nanti bisa meluber airnya. Jadi kita butuh sedikit ruang yang masih terbuka. Nah, kalau sudah posisi mendidih seperti ini, lebih baik buka saja tutupnya dan mulai kecilkan api. Setelah itu, baru kita boleh masukkan bumbunya. Atau dimasukkan dari awal pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Kemudian aduk bumbunya agar merata dengan beras. Nah ibu-ibu, spatulanya sengaja saya taruh atas panci ya. Biar nanti kalau airnya mendidih itu nggak sampai meluber. Jadi saya pernah dengar hal itu dan coba saya praktekkan aja. Siapa tahu memang betul kan? Nah ini kelihatan kalau busanya udah mulai naik tapi nggak sampai meluber kan. Dan jangan lupa sesekali kita tetap aduk berasnya. Biar yang bawah itu naik. Nggak sampai gosong ya. Nah kalau kita lihat ini airnya udah mulai menyusut ya ibu-ibu. Saya akan masukkan daging cincangnya. Saat berasnya sudah lembek, dagingnya juga sudah matang. Dan yang perlu kita amati di sini, bagaimana tekstur berasnya sendiri itu nanti. Kalau memang masih jauh dari lembeknya bubur, kita boleh tambahkan lagi air. Dan di sini saya tambahkan lagi dengan 1,5 liter air. Jadi total pemakaian air di awal tadi adalah 2 liter air. Nah, ini kita bisa mulai tengok. Ini udah menjadi nasi ya. Nasi umumnya gitu. Tapi untuk menjadi bubur, kita masih perlu tekstur yang lebih lembek lagi. Nah, jangan lupa masukkan garam, kaldu bubuk, dan santan. Untuk santannya sendiri, saya tadi menggunakan santan instan 100 ml ditambah dengan 100 ml lagi air. Saya campur dulu, baru saya masukkan. Biar santannya itu nggak menggumpal berindil-berindil gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu tes rasa.
Karena kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya. Aduk lagi. Cek lagi. Tes rasa itu perlu banget ya. Jadi kita tahu udah pas apa belum rasanya. Gitu. Dan untuk seukuran panci yang besar nih, kita lumayan pakainya. Jadi totalnya tadi ada 3 sendok teh garam. Kurang lebihnya ya. Nah, ini udah mulai lebih lembek dan airnya udah mulai menyusut. Ini saya tambahkan merica bubuk sedikit aja biar wanginya itu lebih sedap juga. Dan sampai di tahap ini kita harus lebih sering-sering untuk mengaduk buburnya dan jangan lupa untuk kecilin api. Oh iya, saya ada sedikit udang, jadi saya masukkan sekalian. Tapi meskipun kita nggak pakai daging, kita nggak pakai udang, bubur ini tetap rasanya enak, rasanya tetap gurih, dan recommended banget buat dicoba di rumah. Nanti untuk toppingnya sendiri, kita boleh kasih macam-macam ya. Nah, ini udah mulai menyusut banget airnya. Dan teksturnya pun udah sangat lembut. Tapi kita masih harus perhatikan juga. Ini masih terlalu cair kalau untuk ukuran bubur. Jadi kita masih perlu tunggu sebentar sambil diaduk-aduk. Kalau udah meletup-letup begini dan airnya udah mulai susut banyak, kita udah boleh matiin api dan selanjutnya kita akan plating. Untuk plating pertama, saya menggunakan topping bawang goreng, daun seledri, sambal kecap, dan telur asin. Dan ini udah jadi sajian kita yang pertama. Makan selagi hangat ya. Sedap betul. Dan untuk versi kedua, ini tekstur buburnya udah mulai memadat. Dan kita akan menggunakan topping yang berkuah. Saya menggunakan sup ayam dengan campuran pentol, terus di atasnya taburlah sama bawang goreng, sama daun seledri juga. Dan nanti juga makan pakai sambal kecap pun udah mantap. Dan ini benar-benar bubur yang saya rekomendasikan buat ibu-ibu di rumah mau dimakan waktu sehat atau pas lagi sakit. Ini benar-benar enak. Dan semoga menjadi salah satu menu favorit keluarga. Selamat mencoba ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.